Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pemrograman data analitik ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas besar 2, dan juga untuk memenuhi big assignment, yaitu tugas besar 2. Topik yang kami ingin mempresentasikan yaitu menerapkan perhitungan statistik menggunakan R, include dengan instalasi how to use. Dengan dosen pengampu kita yaitu Arida Amyus, Sarjana Komputer MMSI. Di kelompok ini kami beranggotakan 4, yaitu yang pertama Rizky Bimo Hendrawan, Muhammad Irfan Mudah Susanto, Raihan Muhammad Arsil, dan Rian Sanjanati Mutakin. Ya, di sini ingin mempresentasikan yaitu yang pertama jenis-jenis data dalam statistik R. Jenis-jenis data dalam statistik R yaitu ada 4, yaitu data numerik, dalam kurung data numerikal, data kategori, dalam kurung data nominal, data ranking, dalam kurung data ordinal, data pengukuran, dalam kurung data radio. Penjelasan. Data numerik atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan numerikal, adalah data di mana ia dipresentasikan dalam sebuah angka. Karakteristik dari angka adalah ia mempresentasikan sifat kuantitatif dari data itu sendiri. Maksud dari kuantitatif adalah jumlah kadar kapasitas yang bisa diukur dengan jelas. Misal air dalam gelas bisa kita ukur volumenya. Berat beras dalam karung beras bisa kita ukur beratnya, dan seterusnya. Tipe data numerik ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama data diskret dalam kurung diskrete. Diskret artinya adalah ada karena dihitung dalam kurung counted. Karakter data diskret yaitu tidak memiliki koma dalam kurung integer. Contohnya, Bimo melempar 2 buah dadu dalam kurung 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Karena yang paling kecil angkanya adalah 2, karena 2 buah dadu dilempar dan keluar angka 1 ditambah dengan angka 1 hasilnya adalah 2. Dan yang paling besar angkanya adalah 12, karena 2 buah dadu dilempar dan keluar angka 6. Angka 6 ditambah dengan angka 6 hasilnya adalah 12. Dan selanjutnya itu data kontinu, dalam kurung continuous. Continuous artinya adalah ada karena diukur, dalam kurung measure. Contohnya ketika Raihan pergi ke kampus percobaan akraban, ada jarak tempuh untuk menuju kampus dan harus diukur jarak tempuhnya. Memiliki koma dan nilai tak terbatas, dalam kurung infinite. Contohnya jarak tempuh, tinggi badan, berat badan. Lanjut yaitu pembagian kedua. Interval. Type data interval yaitu tidak memiliki arti angka 0, dalam kurung 0 through 0. Bisa bernilai negatif dan bisa dijumlahkan atau dikurangi. Contohnya, temperatur dalam kurung Celsius, waktu jam 2 dan jam 3. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Rizky Bimo Hendrawan. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Untuk ratio, tipe data ratio yaitu memiliki angka 0, yaitu true zero. Arti dari true zero yaitu tidak bernilai negatif dan bisa dijumlah tambah, bagi, dan kurang. Contohnya, jarak, kadar obat, dan durasi. Selanjutnya ada data kategori atau data nominal. Data kategori terdiri dari beberapa kelompok karena bersifat kategori. Data kategori ini bersifat kualitatif. Contohnya, data biner yaitu data dengan 2 kategori. Misalnya, cacat dan tidak cacat, ya atau tidak, baik dan buruk. Data ras, misalnya Briansyah dan Raihan berasal dari Sunda. Ervan dan Bimo berasal dari Jawa. Kemudian yang paling penting dari data nominal ini adalah angka numerik dari data kategori ini tidak memiliki nilai matematis. Selanjutnya data ranking. Data ordinal. Data ranking yaitu campuran antara data numerik dan data kategori. Data ranking, angka yang memiliki data ordinal memiliki arti matematis. Nilai yang dimungkinkan dalam data ordinal ini biasanya memiliki rentang tertentu. Contoh, nilai yang diberikan untuk mahasiswa biasanya rentang antara 1 sampai 5 dan 1 sampai 10.
rating yang Raihan berikan dari aplikasi Tokopedia setelah melakukan pemesanan. Apakah penjual memiliki rating yang buruk? Dalam kurung 1. Apakah penjual memiliki rating yang sangat baik? Dalam kurung 5. Biasanya data berbentuk bintang. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Briansah. Dari sini saya akan melanjutkan. Di sini ada mean, median, dan modus. Pengertian mean adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata mean ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu. Kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Ringkasnya, mean adalah nilai rata-rata dari sejumlah data. Mean atau rataan merupakan nilai rata-rata dari sekumpulan data mean. Biasanya dinotasikan dengan huruf yang di atasnya terdapat garis seperti X, Y, dan V. Median, yaitu nilai tengah. Modus atau mode, yaitu angka paling sering muncul. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari datum terkecil ke datum terbesar. Median adalah nilai yang letaknya di tengah dari data yang telah diurutkan, dari nilai terkecil sampai terbesar. Jika banyak data ganjil, maka median adalah data yang terletak tepat yang di tengah setelah diurutkan. Jika banyak data genap, maka me adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah setelah diurutkan. Modus. Modus adalah datum yang paling sering muncul dan biasanya dinotasikan dengan mo. Modus adalah nilai yang sering muncul. Jika kita tertarik pada data frekuensi, jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka kita menggunakan modus. Modus sangat baik bila digunakan untuk data yang memiliki skala kategorik yaitu nominal atau ordinal. Sedangkan data ordinal adalah data kategorik yang bisa diurutkan. Misalnya kita menanyakan kepada 100 orang tentang kebiasaan untuk mencuci kaki sebelum tidur. Dengan pilihan jawaban selalu, dalam kurung 5, sering, dalam kurung 4, kadang-kadang, dalam kurung 3, jarang, dalam kurung 2, tidak pernah, dalam kurung 1. Apabila kita ingin melihat ukuran pemusatannya lebih baik menggunakan modus, yaitu jawaban yang paling banyak dipilih, misalnya sering, dalam kurung 2. Berarti sebagian besar dari 100 orang yang ditanyakan menjawab sering mencuci kaki sebelum tidur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Ervan Huda Susanto. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pengenalan software R. R adalah suatu free software untuk analisis data dan grafik yang didasarkan pada bahasa pemrograman S yang dikembangkan oleh Rick Baker, John Chambers, dan Alan Wilkes dari AT dan T. Bell Laboratories tahun 1976. R merupakan bahasa tingkat tinggi atau high level language. R ditulis oleh Ross IHK dan Robert Gentleman di Universitas Auckland, Selandia Baru. Banyak kelompok yang telah berkontribusi pada R dengan mengirimkan kode dan melaporkan bug. Sejak pertengahan tahun 1997 telah ada grup inti R atau R Development Core Team yang dapat memodifikasi arsip kode sumber R. Apa keunggulan dan kekurangan R? Keunggulannya yang pertama cepat dan gratis. 2, ahli statistika dapat mengembangkan metode dengan membuat package. 3, kemampuan grafik yang baik. 4, unggul untuk simulasi dan analisis yang membutuhkan pemrograman secara intensif. Yang terakhir, mendorong kita berpikir tentang analisis data. Kelemahannya yang pertama tidak user friendly, kedua bagaimana menggunakan suatu fungsi dapat membuat kita frustasi, dan terakhir mudah membuat kesalahan error sudah menjadi hal yang biasa. Selanjutnya saya akan mempraktekkan coding suatu sintak di RStudio. Tik pindahin dulu tik ke ini ya, tik hostnya tik ke gue tik. Okay.
Di sini saya akan menjelaskan penghasilan suatu kecamatan. Di sini ada codingannya. Di sini saya run dari 1 sampai 2. Selanjutnya penghasilan, lalu penghasilan, akan muncul seperti ini outputnya, histogram of penghasilan dari suatu kecamatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.